Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana dhiyafatan li'ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat, para jamaah salat tarawih Masjid Jami Al-Ittihad seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridha Allah, jamaah yang insyaallah menjadi calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini kita siang tadi telah menuntaskan ibadah puasa hari ke-8, dan malam hari ini kita akan melaksanakan qiyamul lail malam yang ke-9. Semoga aktivitas ibadah kita seluruhnya bernuansa ibadah serta berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita diperintahkan untuk bersikap rendah hati. Rendah hati dalam bahasa Arab adalah tawadhu'. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah hati kita bersikap merendah di hadapan orang lain. Tetapi kalau rendah diri kita bersikap minder, ya, underestimate, tidak percaya pada diri sendiri. Nah, tawadhu, rendah hati, lawannya adalah kibir, sombong, tinggi hati. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran pada 2 ayat. Pertama dalam Al-Isra ayat 37, kata Allah, wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah kamu berjalan di atas bumi itu tinggi hati. Kenapa? Innaka lan takhriqal arda walam tablughal jibala tula. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak bisa masuk ke dalam bumi dan tidak bisa menaiki gunung yang tinggi kecuali atas iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat Luqman, ketika Luqman Al-Hakim menasihati kepada putranya, beliau mengatakan wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kau palingkan mukamu dari hadapan orang lain. Karena kesombongan, setiap bertemu dengan orang berpaling, tidak mau tegur sapa. Lalu janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan congkak dan sombong. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtalan fakhura, orang yang sombong dan merasa besar dirinya. Kita diperintahkan untuk tawadhu', diperintahkan untuk rendah hati, mampu menghormati terhadap orang lain. Kita diperintahkan supaya kita hormat kepada orang yang lebih tua dari kita dan sayang terhadap orang yang lebih muda dari kita.
terkait dengan bulan suci Ramadan, Allah mengajarkan kepada kita ditundukkan sikap dan perilaku kita lewat ibadah bulan suci Ramadan, diantaranya supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati, bisa hormat terhadap orang lain. Karena pendidikan Ramadan ini sungguh banyak. Allah mengajarkan lewat Ramadan kesabaran. Allah mengajarkan lewat Ramadan keikhlasan. Allah mengajarkan lewat Ramadan kepedulian. Allah mengajarkan lewat Ramadan rendah hati terhadap orang lain. Sebab logikanya orang yang sedang berpuasa tidak akan jalan mendongak, tapi jalannya menunduk karena pada kondisi pertama tentu perut lapar, yang kedua pada kondisi orang sedang ibadah siam di bulan Ramadan. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan orang lain, dia tidak akan menjadi rendah, tetapi justru dia akan menjadi mulia. Dalam makalah Arab dikatakan dha'kan najmi idha hawa. Rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu sebagaimana bintang atau bulan yang ada di angkasa sana. Bulan itu sesungguhnya ada pada posisi yang tinggi, tetapi kita sodorkan cermin di hadapan kita, maka bulan akan tunduk ada di bawah kita. Hakikatnya bulan itu tinggi dan mulia, maka dia tidak akan jatuh menjadi tidak berharga gara-gara sekedar hormat terhadap orang lain. Bahkan dikatakan wala takun kaddukhan, janganlah kalian hidup itu seperti asap. Sebab asap ketika keluar dari api, maka dia tidak akan turun ke bawah, dia akan jalan ke atas, dan dia tidak mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan riwayat Imam Ad-Dailami. Rasulullah bersabda, at-tawadhu' la yazidul abdu illa rif'atan. Sikap tawadhu', sikap rendah hati itu tidak akan hilang kemuliaan seorang hamba kecuali justru semakin mulia. Fatawadhu'u yarfa'ukumullah, maka bertawadhu'lah kalian, maka nanti Allah akan mengangkat harkat dan martabat kalian. Wal 'afu la yazidul 'abda illa 'izzan, dan memberikan maaf tidak menambahkan kepada seorang hamba kecuali kemuliaan. Karena itu fa'fu ya'izzukumullah, maka jadilah kamu orang yang pemaaf sehingga kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-shadaqatu la tazidul mala illa kasratan, dan bersedekah itu tidak akan menambahkan harta kecuali semakin banyak. Karena itu kata Rasulullah, fatasaddaqu yarhamukumullah, sering-sering bersedekahlah, nanti kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita supaya kita mampu hormat terhadap orang lain? Kiat yang harus kita ambil adalah ketika kita melihat orang lain, maka ingat-ingat kebaikan dia kepada kita dan ingat keburukan kita kepada dia. Kita ketemu dengan si A, ingat kebaikan si A kepada kita dan ingat keburukan kita kepada si A, maka kita akan bisa hormat kepada orang itu. Tapi kalau kebalikannya, maka kita akan merendahkan orang itu dan kita merasa diri sombong. Bagaimana?
ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita ingat adalah keburukan dia kepada kita dan kebaikan kita kepada dirinya, maka yang terjadi kita adalah menjadi orang-orang yang marah, ya, orang yang congkak. Kenapa? Karena tidak mampu menghormati terhadap orang lain. Lah dia yang datang. Selama ini kebaikan saya yang sampai kepada dia. Dia yang ada mengerepotin kita terus. Kalau itu yang terjadi, maka jangan berharap kita mampu hormat terhadap orang lain. Ingat keburukan kita sehingga kita mampu hormat, dan ingat kebaikan orang lain kepada kita. Dalam kitab Al-Ghunniyah, ya, Al-Imam Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan begini, kata beliau, kalau kamu melihat orang lain, orang itu lebih tua dari dirimu, maka pahami bahwa dia lebih baik dari kamu. Kenapa? Sebab dia umurnya lebih banyak, sementara kamu umurnya lebih sedikit, maka berarti kebaikan dia pasti lebih banyak dari kebaikan kita. Begitu pula kalau kita melihat orang yang lebih muda dari kita, maka kita harus berpemikiran dia lebih baik dari kita. Kenapa? Sebab umur dia belum banyak, maka dosa dia masih sedikit, sementara dosa kita umur lebih banyak, dosa kita pasti lebih banyak. Ketika kita melihat orang lain yang sedang berbuat maksiat, orang yang sedang berdosa sekalipun, maka kita harus berpikir masih lebih baik dia dari kita. Kenapa? Dia sekarang berbuat dosa, lalu dia sadar akan kesalahan dan dosanya, kemudian bertaubat, maka dia tidak punya dosa. Sementara saya sampai hari ini tidak merasa punya dosa, sehingga saya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kiat-kiat, prinsip dan cara supaya kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, bisa menghormati terhadap orang lain. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita senantiasa bersikap tawadhu, rendah hati. Dan kaitan dengan tawadhu dan rendah hati adalah kaitan dengan hati. Kesombongan adalah sebuah penyakit yang ada dalam hati kita, maka harus kita buang dan kita ganti dengan sikap tawadhu, sikap rendah hati kita terhadap siapa saja yang kita dapati dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.